Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama Rispa Trianingsih dari program studi pendidikan agama Islam semester 2. Nah, di video kali ini akan membahas mengenai mata kuliah etika Islam bertemakan aktualisasi akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Yang akan dibahas seperti biasa yaitu mengenai definisi aktualisasi akhlak, kemudian contoh-contoh aktualisasi akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu aktualisasi akhlak terhadap Allah, kemudian terhadap sesama manusia, dalam berkeluarga, kehidupan aktualisasi akhlak dalam kehidupan masyarakat, kemudian aktualisasi akhlak dalam profesi dan dunia kerja, serta yang terakhir itu aktualisasi akhlak di era digital dan media sosial. Baik, langsung saja kepada materi pembahasannya. Aktualisasi akhlak berarti proses mewujudkan atau menerapkan sesuatu dalam tindakan nyata. Nah, maka aktualisasi akhlak adalah proses penerapan nilai-nilai moral Islam dalam perilaku sehari-hari, sehingga menjadi kebiasaan yang mencerminkan kepribadian muslim. Artinya, akhlak tidak cukup dipahami tetapi harus diamalkan. Aktualisasi akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, aktualisasi akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ikhlas. Artinya ikhlas dalam setiap ibadah dan amal. Dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Nah, artinya padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus, benar. Implementasi. Nah, ketika sholat, hadirkan hati sepenuhnya karena Allah. Hadirkan hati sepenuhnya karena Allah, bukan sekedar gerakan fisik. Contoh lain ketika sedekah, niatkan semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dipuji. Yang kedua, tawakal, menyerahkan urusan kepada Allah setelah berusaha. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan bertakwalah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Yang ketiga, syukur. Mensyukuri seluruh nikmat Allah. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Nah, Imam Al-Ghazali membagi syukur menjadi 3. Yang pertama, syukur dengan hati. Kemudian maksudnya adalah mengakui nikmat. Yang kedua yaitu syukur dengan lisan, memuji Allah. Dan yang ketiga, syukur dengan perbuatan, menggunakan nikmat dalam ketaatan kepada Allah. Yang keempat, sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, para ulama membagi sabar menjadi 3. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah dan takdir Allah. Nah, ketiganya itu teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya adalah aktualisasi terhadap sesama manusia. Yang pertama, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa.
Nah, aktualisasi secara konkret. Berbicara dengan lemah lembut, sopan, penuh kasih sayang, tidak pernah membentak meskipun dalam kondisi kesal. Kemudian merawat mereka di usia senja dengan sepenuh hati, menjadikan masa tua mereka nyaman dan bahagia, serta mendoakan mereka. Yang kedua, menjaga hubungan silaturahmi. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Yang ketiga, menjauhi ghibah, namimah, dan fitnah. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati. Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Nah, ayat ini mengumpulkan 3 larangan besar dalam interaksi sosial: suudzon, tajassus, ghibah. Nah, ketiganya adalah penyakit sosial yang merusak ukhuwah. Nah, berikutnya adalah aktualisasi akhlak dalam berkeluarga. Yang pertama, akhlak suami dan istri. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Artinya, dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Nah, jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Contoh, saling menghormati, berkomunikasi dengan baik, memenuhi kebutuhan bersama, dan tidak menyakiti baik fisik maupun psikis. Ini adalah fondasi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Berikutnya adalah aktualisasi akhlak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang pertama, menegakkan keadilan sosial, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, menjaga persatuan dan ukhuwah Islamiyah. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tatafarraqu. Artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Nah, teman-teman, yang berikutnya adalah aktualisasi akhlak dalam profesi dan dunia kerja. Nah, Islam memberikan panduan akhlak yang sangat detail untuk kehidupan profesional. Bekerja bukan sekedar mencari nafkah, melainkan bentuk ibadah yang memiliki nilai transendental. Nah, dalam Quran Surat At-Taubah ayat 105, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, contoh, pendidik atau guru ikhlas mendidik dan tidak mendiskriminatif.
Contoh lain dari profesi lain yaitu dokter atau tenaga kesehatan, profesional, amanah, tidak korupsi biaya, dan mendahulukan kepentingan pasien. Kemudian pembisnis atau pedagang, jujur, tidak mengurangi timbangan, transparan dalam transaksi, kemudian bagi hasil yang adil. Untuk pejabat publik, adil, tidak korupsi, mengutamakan kepentingan rakyat, terbuka, dan akuntabel. Kemudian jurnalis atau media, tabayun, verifikasi, dan tidak menyebarkan berita hoax. Untuk akademisi atau peneliti, jujur dalam data dan tidak plagiat. Yang terakhir yaitu aktualisasi akhlak di era digital dan media sosial. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalati fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang membawamu suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Nah, etika bermedia sosial dalam perspektif Islam, yang pertama harus tabayun terlebih dahulu sebelum share berita tersebut. Tidak menyebarkan konten yang menimbulkan fitnah, kemudian menggunakan media sosial untuk dakwah kebaikan, menjaga privasi dan kehormatan orang lain, menggunakan bahasa yang santun dan konstruktif, dan yang terakhir tidak memposting sesuatu yang melanggar nilai Islam. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Akhir kata, nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.